masalah kesehatan yang berkaitan dengan teknologi itu. Coba ada teman-teman beri satu contohnya aja. Teknologi yang biasanya penyebaran kesehatan yang hoax itu paling di Instagram, TikTok, ya nggak sih? Ya kayak gitu. Jadi kayak contohnya tuh misalnya ada masalah kesehatan, kayak adanya penyebaran berita penyakit yang hoax gitu. Jadi kan itu menimbulkan adanya kecemasan di masyarakat. Nah itu kan berarti termasuk ke contoh kasus yang berkaitan dengan pengaruh bagi kesehatan dari masyarakat itu sendiri akibat dari teknologi ini. Ini tuh bakal menjelaskan apa aja sih perkembangan teknologi digital itu yang memberikan dampak positif dan negatifnya. Jadi untuk dampak positif dari teknologi ini, kita tuh bisa memudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang kayak misalnya terjangkau gitu kan. Ada informasi yang jauh kaitannya dengan misalnya dia di suatu daerah tidak menerima info yang sama dengan informasi yang di daerah lain. Terus adanya aplikasi kesehatan yang itu tuh berguna bagi masyarakat itu, contohnya kayak konsultasi sama dokter langsung. Pasti kalian tahu kan webnya. Untuk webnya kira-kira kalian pernah pakai nggak? Enggak sih, cuman tahu aja kalau ada web bisa konsultasi sama dokter. Ya, contohnya tuh kayak Halo Dokter gitu kan. Nah untuk positif lainnya tuh teknologi ini bisa menyebarkan edukasi kesehatannya tuh lebih cepat. Nah untuk dampak negatifnya seperti yang kita ketahui tadi, ada informasi hoax yang mudah menyebar di melalui media sosial. Lalu banyak masyarakat yang langsung percaya tanpa memeriksa sumber informasinya. Terus dapat menyebabkan kesalahan pengobatan yang dikendalikan bagi masyarakat itu. Jadi penyebab utama hoax ini bisa dibilang lebih ke pasti rendahnya literasi dari masyarakat itu sendiri kan. Terus juga ada beberapa individu yang kurang mampu dalam membedakan informasi yang valid dan yang nggak valid. Terus ada juga nih kayak penyebaran cepat penyebaran informasi tersebut itu dapat berpengaruh bagi suatu lingkup teknologi digital. Terus yang terakhir tuh banyak masyarakat yang lebih percaya ke media sosial dibanding kayak tenaga kesehatan. Kan itu gimana ya jelasinnya, kayak mereka itu lebih ke percaya ke media sosial karena itu penyebarannya luas dan orang-orang pasti lebih tahu ke yang penyebaran yang luas ini kan dibandingkan yang tenaga kesehatan. Nah itu merupakan penyebab utama dari hoax dari kesehatan ini. Terus untuk penyelesaian masalahnya ini kita tuh bisa dengan kayak meningkatkan literasi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya kayaknya memberikan
lebih percaya keyakinan dia sendiri dibandingkan keyakinan diri tenaga kesehatan. Jadi untuk pekerjaan Shalom itu lebih ke kayak peningkatan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Nah di sini ya bakal ngejelasin. Jadi kan untuk peningkatan pemahaman masyarakat itu kan nggak bisa dibilang instan ya, karena pasti ada setiap masyarakat itu yang berbeda-beda kan pemikirannya. Nah jadi alasan masyarakat itu memikirkan kalau tenaga kesehatan itu kurang dalam memberikan edukasinya, mungkin karena untuk penyebaran beritanya itu mungkin masih dibilang cukup kecil, karena untuk penyebaran berita yang luas itu kan kalau penyebaran beritanya luas pasti untuk masyarakat tuh udah percaya ke penyebaran yang berita yang lebih luas ini kan. Nah itu tuh merupakan efek dari teknologi itu sendiri. Nah jadi itu tuh merupakan termasuk tindakan yang negatif dari pemanfaatan teknologi itu. Nah jadi untuk itu tuh kita tuh perlu adanya literasi di masyarakat dengan pemberian edukasi. Nah mungkin untuk pertanyaan Shalom itu lebih tepatnya kayak kita tuh harus dari kitanya lagi, bukan hanya tenaga kesehatan. Jadi kita tuh bakal juga untuk membantu tenaga kesehatan itu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat biar pemahaman dia tuh lebih dapat dicernanya mengenai apa sih penyebaran berita masalah kesehatan itu yang cocok dibandingkan dengan penyebaran berita masalah kesehatannya itu yang dari online gitu kan. Jadi emang penyebaran beritanya tuh harus secara valid. Mungkin gitu sih. Ya, terima kasih ya jawabannya. Oke. Jadi mungkin